Selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyapa Bapak Ibu dosen terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Bu. Baik, semua dalam keadaan sehat ya. Lalu saya akan menyapa teman-teman saya yang cantik dan ganteng yang hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi oleh Tuhan dari virus corona ini. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman saya yang sudah dapat hadir di sini bersama saya. Saya Yulin Anggreni Simanjuntak, kelas AB4F. Selama dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang minat baca mahasiswa. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu membaca buku. Membaca buku adalah suatu kegiatan efektif yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Namun, enggan membaca sudah menggerogoti mahasiswa saat ini. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah salah satu komponen civitas akademik yang sedang menuntut ilmu. Maka dari itu, membaca buku adalah agenda pokok mahasiswa. Karena dengan adanya membaca buku, kita dapat mengetahui sumber inspirasi, sumber pengetahuan, dan dapat mengasah kekritisan mahasiswa. Namun nyatanya pada saat ini muncul permasalahan pada minat mahasiswa. Namun pada kenyataannya, pada saat ini terdapat rendahnya minat baca mahasiswa. Kepala Perpustakaan Nasional mengungkapkan, kalangan berpendidikan tinggi seperti mahasiswa ini seharusnya memiliki minat baca yang tinggi. Namun pada kenyataannya, minat baca mahasiswa pada saat ini relatif rendah. Adapun mahasiswa-mahasiswa lulus kuliah tanpa sekalipun menginjakkan kakinya di perpustakaan. Banyak ditemukan mahasiswa memanfaatkan perpustakaan itu hanya pada saat menjelang ujian ataupun pada saat diberikan tugas kepada dosen, tidak dengan mengisi luang waktu mereka dengan pergi ke perpustakaan membaca buku. Selain itu, banyak ditemukan mahasiswa mengisi waktu luangnya dengan sekedar nongkrong-nongkrong atau berbincang-bincang tentang hal yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan bidang akademik. Nah, adapun faktor-faktor penyebab rendahnya minat mahasiswa dalam membaca, yaitu yang pertama, faktor dari dalam diri, seperti perhatian, perasaan, dan motivasi. Perasaan sedang terhadap membaca ini merupakan ekspresi seseorang terhadap bacaan. Hal tersebut dapat diketahui dengan jenis buku yang dibaca mahasiswa. Yang kedua, ada faktor eksternal atau dari luar diri seseorang, meliputi dukungan-dukungan dari orang sekitar seperti keluarga, teman-teman, maupun rekan atau kerabat sekitar mahasiswa. Yang ketiga, di zaman teknologi sekarang ini, mahasiswa lebih memilih menggunakan gadget atau handphone karena memudahkan mahasiswa untuk mencari informasi atau jawaban yang diberikan oleh tentang tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu, di dalam gadget juga dapat menyimpan banyak e-book sehingga tidak perlu lagi membawa buku kemana-mana, hanya dengan membawa handphone kecil saja sudah bisa membaca buku. Jadi tidak heran banyak mahasiswa sekarang lebih memilih membawa gadget daripada membawa buku. Begitupun dengan membacanya. Nah, akibat dari rendahnya minat baca mahasiswa dari segi kemampuannya dapat dilihat, yaitu berkurangnya wawasan dan kemampuan yang diperoleh oleh mahasiswa. Karena apa? Kurangnya membaca dapat membuat mahasiswa itu kekurangan wawasan, sehingga jika ada orang yang menanyakan sesuatu kepada mereka, mereka tidak dapat menjawabnya, sehingga mereka tidak bisa dicetuskan sebagai mahasiswa. Karena pada dasarnya seperti kita ketahui, mahasiswa itu harus memiliki wawasan yang luas, karena mahasiswa adalah status pendidikan yang paling tinggi. Nah, upaya meningkatkan minat baca tersebut, kita dapat melakukan yang pertama, kita menyediakan waktu
menyisihkan waktu kita untuk kita membaca buku. Kita dapat membaca buku seperti bidang yang kita sukai, misalnya kita suka memasak, kita bisa membaca buku tentang memasak, resep-resep. Kita suka bagian psikologis, kita juga dapat membaca buku tentang bagian tersebut. Begitupun juga selainnya, kita juga jika kita suka dimotivasi, banyak buku-buku di perpustakaan atau di store-store yang tersedia mengeluarkan buku tentang motivasi-motivasi dari orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Nah, yang kedua, untuk di kampus sendiri, perpustakaan itu seharusnya diperbaiki baik dari fasilitas maupun pelayanan perpustakaan. Peran perpustakaan seharusnya diubah, yang tadinya adalah storehouse dapat diubah menjadi education house yang aktif. Nah, reformasi perkuliahan akan mempunyai efek timbal balik yang sama, akan dihasilkan dari bahan-bahan bacaan dan pelayanan. Sekian yang dapat saya bahas tentang minat baca mahasiswa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.